Ya, saya langsung ke Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri Gus Coy. Gus Coy, tadi saya sebelum jeda tanya soal daerah-daerah mana yang mau dioptimalkan untuk mengenalkan pasangan Amin ini, Anies Baswedan dan Muhaimin. Kira-kira kemarin kan juga di Makassar. Nah, ini apakah memang Makassar ini salah satu daerah yang pengen dioptimalkan oleh pasangan Amin? Ya, hasil surveinya kan nomor 3. Oke, Sehingga semua harus dihadiri, harus didatangi. oke. Nah, tapi kita tahu dari sekian wilayah itu hasil survei yang sudah terbuka dari berbagai lembaga survei Oke, di luar Jawa hampir semua kan sudah bagus. ya. Kecuali mungkin ada 4 apa 5 provinsi di luar Jawa. Hmm. Kalau untuk di Jawa, DKI, Banten dan Jawa Barat kan lumayan. Oke, Ya. masih lumayan ya. Yang fokus adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke. Setelah Caimin masuk menjadi wapres, sebetulnya Caimin ini konsentrasi aja di Jawa Timur dan Jawa Tengah, ya kan? Tapi tidak menutup tetap lain, ya kan? Tapi kegiatan 60-70%, 80% harus fokus Jawa Timur dan Jawa Tengah, karena itulah selama ini menjadi kelemahan Mas Anies. Kira-kira begitu. Jadi Jawa Timur, Jawa Tengah yang jadi optimalisasi pengenalan pasangan Amin. Alhamdulillah, setelah Caimin masuk, kan kenaikan survei Jawa Tengah dan Jawa Timur kan naik. Oke. Nah, itu berarti kan harus makin diintensifkan supaya kenaikannya mengungguli Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Nah, di situ. Cita-citanya kan sama, mereka ngungguli kita ngungguli mereka. Sama. Ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Tapi simpul-simpul yang mau dioptimalkan tuh simpul-simpul komunitas atau kelompok masyarakat yang mana nih, Gus? Ya sudahlah, seluruh rakyat lah. Seluruh rakyat, tapi untuk Caimin sebetulnya ya kan sebagai wapres ini, itu adalah mengoptimalkan, memaksimalkan Nahdien. Oke. Karena Nahdien di Jawa ini 70%, ya, 70%. 70% itu ngantongnya ada di Jawa Timur, Jawa Tengah. NU memang ada di mana-mana, tetapi kalau dia dapat NU kan hasil survei Denny JA yang mengaku masyarakat NU, warga NU itu kan 56% dari penduduk Indonesia. Kalau Caimin bisa dapat 30% kan udah luar biasa. Oke. Anies sudah 20%, berarti kan sudah 50%. Lebih nanti ya. Yang berarti kan menang. Bisa 100%. Ya, oke, tadi Jawa Tengah, Jawa Timur untuk concern pasangan Amin, terutama kaum Nahdien yang dituju karena ada 70% lebih katanya tadi, kata Gus Coy, yang bisa digarap ya suaranya untuk pemilu 2004 atau Pilpres 2024. Nah, sekarang ke Bung Andre, kalau Pak Prabowo ini kan sudah kuat sepertinya saya lihat di Sumatera gitu ya, di luar Jawa ya, di Sulawesi dan juga beberapa daerah lainnya di luar Jawa. Nah, untuk di Pulau Jawa apakah memang akan jadi target sasaran utama Pak Prabowo saat ini? Ya, memang kami sudah melakukan survei dapil se-Pulau Jawa ya, dari ujung barat sampai ujung timur, dari Banten sampai Jawa Timur ya. Tentu kita melihat bahwa memang betul tadi Radi bilang bahwa di luar Jawa, baik di Sumatera, Pak Prabowo yang Sumatera itu Pak Prabowo unggul nomor 1. Oke. Di Sulawesi, di Kalimantan sampai Nusa Tenggara dan Papua, insya Allah di luar Jawa Pak Prabowo unggulin Mas Ganjar dan Mas Anies. Nah, memang battleground itu adalah Jawa. Pulau Jawa. Ya, kami jujur tertinggal saat ini dibandingkan Mas Ganjar di Jawa Tengah. Tapi kalau di Jawa Timur Pak Prabowo dan Mas Ganjar bersaing ketat gitu. Nah, memang intinya Jawa Barat juga bagus Bung Andre, saya lihat. Iya kan saya bilang Banten, Jabar kami sudah unggul di Pulau Jawa. Di Jawa Timur kami bertarung keras dengan Mas Ganjar. Lalu di Jawa Tengah kami tertinggal di Mas Ganjar. Tentu sekarang dengan sisa waktu apapun akan kita lakukan. Seluruh sumber daya, seluruh resource, seluruh kader, seluruh relawan termasuk kandidat kami akan berkeliling dari kampung ke kampung, dari kota ke kota di seluruh Pulau Jawa. Karena memang kantong suara itu Pulau Jawa.
kita Oke. tentu tidak ingin mengulangi kejadian 2014 dan 2019 Pak Prabowo kalah di Jawa Timur. Makanya nanti gitu loh, kalau Gus Coy sudah mengumumkan Gus Muhaimin, siapa tahu wakil presiden Pak Prabowo itu surveinya, saya rasa insya Allah cawapres Pak Prabowo itu orang yang surveinya nomor 1 di Jawa Timur gitu loh. Nah, bisa saja itu, bisa juga kandidatnya ya tokoh NU yang luar biasa, ketua tim pemenangannya. Banyak kejutan yang akan dilakukan kita, sehingga insya Allah, ya mohon maaf Gus Coy, seorang Nahdlatul Ulama insya Allah akan lebih banyak kepada Pak Prabowo dibandingkan pasangan Amin maupun pasangan Mas Ganjar. Tapi gini Bung Andre, kalau Tapi pasangan Gus Coy langsung korek-korek kuping gitu. Tapi begini, Bung Andre, kalau calonnya Gus Coy ini kan pasangan Amin udah punya wakilnya, tapi Pak Prabowo kan sekarang belum. Nah, konteks kita pembicaraan pagi hari ini kan untuk mengenalkan bagaimana strateginya mengenalkan tidak hanya Pak Prabowo, karena kalau Pilpres kan berpasangan. Jadi Kita begini, juga bakal cawapres. insya Allah, kalau mepet-mepet nggak takut malah nanti nggak dikenal. Begini, Radi. Insya Allah, cawapres yang akan dipilih akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Ya. Jadi para ketua umum, partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo akan melakukan musyawarah untuk mufakat. Dan kami percaya bahwa cawapres yang dipilih oleh ketua umum partai yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju adalah cawapres yang sudah punya nilai jual yang tinggi, alias surveinya tinggi. Yang kedua juga insya Allah bisa diterima oleh seluruh partai pendukung dan pengusung, dan juga mungkin saja, saya tidak ingin melalui bagian keluarga besar Nahdlatul Ulama juga. Sing sabar, ojo kususu. Nah, ya, oke, terakhir semua kemungkinan bisa terjadi, insya Allah. Baik. Terakhir ke Pak Andreas, pertanyaan kurang lebih sama nih. Pak Prabowo itu. Ya, ini bagaimana kalau Mas Ganjar kan di Pulau Jawa sudah unggul lah ya, kalau bisa dibilang di Jawa Tengah apalagi nggak usah ditanya, itu kandang banteng gitu. Kalau di Jawa Timur ya mungkin masih bisa disaingi oleh Pak Prabowo. Di Jawa Barat ini yang kayaknya agak masih berat. Nah, kantong-kantong suara atau pengenalan Mas Ganjar di daerah-daerah mana lagi selain di Pulau Jawa juga yang jadi concern tim pemenangan? Jadi memang kalau kita bicara soal ya belusukan atau sosialisasi ini harus dimulai dengan teoritis ya, secara teori dimulai dengan dari hasil survei, kemudian membuat pemetaan. Pemetaan di situ kita akan melihat gitu di mana daerah-daerah yang menjadi kekuatan, daerah-daerah yang menjadi strong point dari calon yang ya, dalam hal ini tentu Mas Ganjar, kemudian daerah-daerah mana yang daerah-daerah yang kurang gitu, artinya yang dalam tanda petik daerah yang perlu lebih dimaksimalkan. Nah kemudian di mana daerah pertempuran di mana banyak semua atau calon-calon yang ada itu mempunyai kekuatan yang berimbang gitu. Tentu di sini kita akan lebih memfokuskan pada daerah-daerah yang kurang tadi gitu. Dalam arti untuk memperkuat. Di situ juga melihat bagaimana, karena sekarang kan calon wakil presidennya belum muncul gitu, belum ada gitu. Sehingga di sini juga akan menjadi bahan pertimbangan gitu. Nanti kan setelah diputuskan nanti akan dibagi. Calon presidennya Mas Ganjar kemana, calon wakil presidennya kemana, sesuai dengan pemetaan yang sudah dilakukan gitu. Nah tadi seperti Mas Radi sampaikan ya, Jawa Tengah itu adalah daerah strong point. Jawa Timur juga relatif PDI Perjuangan dalam pemetaan kita mempunyai daerah-daerah wilayah-wilayah yang merupakan kekuatan daripada ya kalau di sini kalau kita istilahkan kaum nasionalis gitu di daerah-daerah utara, pantai utara, dan beberapa daerah di daerah perkotaan. Nah peta-peta itu relatif sudah kita miliki gitu, sehingga nanti ketika diputuskan dengan calon wakil presiden nanti akan dibagi pemetaan. Kalau sekarang Mas Ganjar jalan ke daerah-daerah yang menjadi pusat-pusat pertempuran, daerah-daerah yang menjadi fokus-fokus yang akan kita lihat bahwa ini wilayah-wilayah yang harus diperkuat untuk meningkatkan kedikenalan dan sekaligus tentu akan meningkatkan elektabilitas dari Mas Ganjar. Karena di sini kita pasti bicara soal elektoral dari calon-calon
presiden, calon wakil presiden. Makanya cepat-cepat ditentukan ini pendampingnya supaya juga bisa bagi tugas gitu Pak Andreas ya. Ya, di satu itu, tapi juga proses ini juga merupakan suatu sosialisasi yang bagus juga. Dengan demikian kita punya banyak opsi, punya banyak alternatif. Baik, nanti kita nantikan juga nih kiprah-kiprah bakal calon presiden atau juga bakal calon wakil presiden untuk mengenalkan dirinya masing-masing di daerah-daerah. Manuver-manuver apa saja, gagasan apa saja, ide-ide apa saja yang disodorkan kepada masyarakat di daerah yang kurang atau belum terlalu mengenal bakal calon presidennya masing-masing, kita akan tunggu. Tapi semoga menyapa masyarakat ini bukan hanya gimmick, tapi juga kebutuhan publik begitu ya.